Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rifki Dian Hasna. Kali ini saya akan membahas materi kelas 9 SMP yaitu tentang bangun ruang sisi lengkung. Yang akan dipelajari di bangun ruang sisi lengkung adalah bangun ruang tabung, kerucut, dan bola. Ya, di sebelah kanan ini adalah contoh dari tabung, kerucut, dan bola. Contoh dari tabung di sini ada kaleng susu. Contoh dari kerucut di sini ada topi caping, patani, kemudian bola di sini contohnya adalah bola kasti. Sebelumnya, kenapa dia disebut dengan bangun ruang sisi lengkung? Karena di bangun ruang ini, masing-masing bangun ruang mempunyai sisi lengkung. Ya, contohnya ini kerucut sisi lengkungnya di sini. Bola itu semuanya terdiri dari sisi lengkung. Kemudian di sini ada tabung sisi lengkungnya di bagian bawah. Makanya disebut dengan bangun ruang sisi lengkung. Nah, bangun ruang sisi lengkung yang akan kita pelajari pertama itu adalah tabung. Ya, jadi di sini ada tabung, di sini gambar tabung, kemudian di sebelahnya adalah jaring-jaring tabung. Nah, tabung kalau misalkan kita buka, jaring-jaringnya itu terdiri dari lingkaran, kemudian persegi panjang, kemudian lingkaran lagi. Lingkaran yang atas ini dia sebagai tutup dari tabung. Kemudian persegi panjang yang ini sebagai selimut tabung. Kemudian lingkaran yang bawah di sini sebagai alas tabung. Nah, tabung mempunyai jumlah sisi 3. Seperti yang ini ya, sesuai dengan jaring-jaring. Jadi sisinya itu ada tutup, ada selimut, ada alas. Kemudian, tabung tidak mempunyai titik sudut karena tabung itu bagian atas dan bawahnya itu adalah sisi lengkung, jadi tidak mempunyai titik sudut. Dan di sebelah kanan ini ada beberapa rumus yang harus dihafal terkait dengan tabung. Yang pertama di sini ada luas alas atau tutup tabung ya. Rumusnya adalah PR kuadrat. Karena di sini alas dan tutup tabung bentuknya lingkaran, makanya di sini luasnya luas lingkaran. Kemudian di sini ada luas selimut tabung, seperti gambar yang di sini ya. Di sini luas selimut tabung sama aja seperti luas persegi panjang. Luas persegi panjang, rumus asalnya kan panjang kali lebar ya. Tapi kan kalau kita lihat di sini, panjangnya itu merupakan keliling dari lingkaran. Nah, keliling dari lingkaran. Nah, keliling dari lingkaran itu kan rumusnya 2πr. Kemudian L. L-nya di sini adalah tinggi. Tinggi dari si tabung. Jadinya 2πrt. Makanya luas selimutnya rumusnya 2πrt. Kemudian luas permukaan tabung. Di sini ada 2πr, R tambah T. Luas permukaan tabung ini maksudnya semuanya ini ya dijumlah. Kemudian volume tabung rumusnya adalah PR kuadrat T. Nah, ini untuk tabung. Kemudian sekarang adalah kerucut. Ini contoh gambar dari kerucut. Jadi di sini ada T, T itu maksudnya tinggi kerucut. Di sini S, S itu adalah garis pelukisnya ya nanti. Kemudian R di bawah di sini adalah jari-jari. Kerucut, kalau kita buka jaring-jaringnya bentuknya seperti ini. Jadi dia ada dua bagian. Yang bagian bawah bentuknya lingkaran. Ini dia sebagai alas dari kerucut. Kemudian yang bagian atas ini bentuknya adalah bentuk juring ya. Bentuk juring ini namanya, ini ada di materi kelas 8 yaitu tentang lingkaran. Jadi, di sini bisa disimpulkan bahwa jumlah sisinya itu ada 2, ada alas dan ada selimut. Kemudian jumlah titik sudutnya itu 1 ya, yang ada di atas nih, puncaknya titik sudutnya. Kemudian bentuk alasnya itu adalah lingkaran, bentuk selimutnya adalah juring. Di sini S merupakan garis pelukis atau sisi miring ya. Jadi sisi miringnya itu kalau ada beberapa kasus di mana soalnya itu tidak ada sisi miring atau garis pelukisnya, maka nanti bisa kita cari pakai Pitagoras. Jadi di sini tinggi kerucut, di sini jari-jari kerucut. Nah, yang di sebelah kanan ini ada rumus-rumus dari kerucut yang harus dihafal. Yang pertama ada luas alas kerucut. Alas kerucut bentuknya adalah lingkaran, berarti luasnya adalah luas lingkaran, PR kuadrat. Kemudian luas selimut kerucut, itu adalah luas dari juring, yaitu PRS. Kemudian di sini ada luas permukaan kerucut, yaitu PRR tambah S. Dan yang terakhir adalah volume kerucutnya, maksudnya volume kerucut itu adalah 1/3 PR kuadrat T.
Selanjutnya, yang terakhir yaitu tentang bola. Jadi ini bola. Kemudian di sini jaring-jaringnya kalau misalnya dibuka, bola itu terdiri dari satu sisi ya, selimut sama aja kayak selimut yang menyelubungi bola itu jadi sisi lengkung. Kemudian titik sudutnya pun tidak ada karena semuanya itu terbentuk dari sisi lengkung. Nah, di sini ada beberapa rumus bola yang harus dipahami dan dihafal. Yang pertama ada luas permukaan setengah bola tanpa tutup itu 2πr kuadrat. Kemudian ada lagi luas permukaan setengah bola dengan tutup itu 3πr kuadrat. Kemudian ada luas permukaan bola itu 4πr kuadrat. Dan ada volume bola 4/3 πr pangkat 3. Nah, jadi itu tadi adalah beberapa rumus dan penjelasan singkat tentang tabung, kerucut, dan bola. Sekarang kita langsung ke latihan atau contoh soal ya dari tabung, kerucut, dan bola. Di sini kita cek soal yang pertama. Ada sebuah gambar kaleng sarden ya. Di sini kita pasti tahu kalau kaleng sarden ini bentuknya adalah tabung. Kita tulis bentuknya tabung. Diketahui bangun ruang di atas mempunyai jari-jari sebesar 7 cm. Jari-jari itu dia dari tengah ke ujung. Ya, jangan sampai kebalik jari-jari dengan diameter. Kemudian di sini diketahui juga kalau tinggi tabung itu adalah 11 cm. Tinggi tabung itu yang ini ya, itu 11 cm. Tentukan volume bangun ruang tersebut. Berarti ini sama saja volume tabung ya yang dicari. Sekarang kita jawab di sini, kita tulis diketahuinya dulu ya. Diketahui jari-jari dari tabung itu ada 7 cm. Kemudian diketahui juga adalah tinggi tabung. Tinggi tabung di situ adalah 11 cm. Yang ditanya adalah volume. Volume dari tabung. Sekarang kita jawab ya. Kita jawab volume tabungnya. Jawab. Seperti yang tadi ada rumusnya sebelumnya, volume tabung itu rumusnya adalah Pi R kuadrat kali T. Pi itu merupakan suatu ketetapan. Nilai Pi itu ada dua. Ada 22/7, ada 3,14. Nah, saat apa kita pakai 22/7 dan saat apa kita pakai 3,14 itu dilihat dari jari-jari dan dari tingginya. Kalau jari-jari atau tingginya ada yang merupakan kelipatan 7, berarti Pi-nya bisa kita pakai 22/7 supaya nanti bisa kita coret atau bisa kita sederhanakan. Tapi kalau jari-jarinya atau tingginya itu bukan merupakan kelipatan 7, berarti Pi-nya pakai 3,14. Di sini kita tahu R-nya adalah 7, T-nya adalah 11. Oke, karena ada 7, berarti Pi-nya kita pakai 22/7. 22/7 dikali R. R-nya adalah 7. Karena R kuadrat berarti 7 kali 7. Kemudian dikali T. T-nya adalah 11. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Maksudnya disederhanakan di sini 7 di bawah bisa dicoret sama 7 di atas. Sehingga hasilnya menjadi 22 dikali 7 dikali 11. Nah, sekarang tinggal kita kaliin aja. Di sini 7 dikali 11 ya, bisa langsung yaitu 77. Berarti di sini 22 langsung dikalikan dengan 77. Nah, berarti tinggal kita hitung nih. 22 kali 77. 22 dikali 77. 2 kali 7, 14. Satunya disimpan. 2 kali 7, 14. Tambah 1, 15. Kemudian dikali 7 lagi sama ya. 4, 5, 1. Kalau dijumlah 4, 9, 6, 1. Nah, jadi jawabannya adalah 1694. Karena dia merupakan volume, berarti satuannya adalah centimeter kubik. Nah, ini untuk jawaban dari soal yang pertama. Sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Di soal yang kedua di sini ada foto caping ya, caping Pak Fani. Di sini soalnya, Rizky ingin membuat topi caping seperti gambar di atas.
Jari-jarinya adalah 10 cm. Berarti jari-jarinya ini ya, dari tengah ke ujung, itu 10 cm. Kemudian tingginya itu 24 cm. Tinggi itu dia dari ujung ke tengah-tengah sini. Dia 24 cm. Kemudian, maka banyaknya karton yang dibutuhkan untuk membuatnya adalah titik, titik, titik. Kalau kita ngomongin karton, berarti itu kan yang menyelimuti dari si topi capingnya itu ya, berarti sama saja seperti luas permukaan dari kerucut. Nah, sekarang kita tulis dulu diketahuinya di sebelah sini. Diketahui jari-jari itu adalah R, jari-jarinya adalah 10 cm. Kemudian, diketahui juga kalau tingginya itu adalah 24 cm. Yang ditanya itu adalah luas selimut. Luas selimut. Oke, sekarang kita jawab. Di sini yang ditanya adalah luas selimut, berarti kita harus cek rumus dari luas selimut kerucut. Ya, jawab. Luas selimut kerucut rumusnya adalah Pi R S. Nah, sama seperti tadi. Pi-nya kira-kira berapa? Kita lihat dulu nih R sama S-nya itu. R-nya di sini 10. S. Nah, kita lihat S-nya di sini belum ada. Karena S-nya belum ada, berarti kita harus cari S-nya dulu. Ya, atau sisi miring, atau dia disebut juga dengan garis pelukis. Nah, jadi sebelum kita menentukan si Pi ini, kita harus cari tahu dulu S-nya itu berapa. S-nya dapat dari mana? S-nya itu kan yang ini ya? Iya. Kita bisa dapat S itu dengan mencari ini nih, panjang S-nya itu dengan konsep dari triple Pythagoras. Karena kan di sini siku-siku. Ini tingginya. Kemudian ini alasnya. Berarti kan kita mencari sisi miring. Berarti sebelumnya kita harus mencari sisi miringnya dulu. Oke, sisi miring berarti kita pakai konsep dari Pythagoras. Di sini saya akan gambar ulang. Jadi di sini ada sebuah segitiga. Kemudian di sini tingginya adalah 24. Kemudian di sini alasnya adalah 10. Ini yang ditanya adalah S. Di sini di sini siku-sikunya. S-nya adalah sisi miring. Kalau dalam triple Pythagoras, sisi miring itu ditambah. Ya, berarti S-nya itu sama dengan akar, ini dikuadratin, terus hasilnya ditambah. Berarti 24 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Oke, 24 kuadrat. Oke, 24 kuadrat kita hitung di sini ya. Misalkan 24 kali 24. 4 kali 4, 16, 1. 2 kali 4, 8 tambah 1, 9. Kemudian 4 kali 2, 8. 2 kali 2, 4. Di sini kalau dijumlah 6. Kemudian di sini kalau dijumlah itu adalah 7. Kemudian di sini kalau misalnya itu jadi 5. Ya, 5, 7, 6. 5, 7, 6. Kemudian ditambahkan dengan 100. 5, 7, 6 ditambah 100 itu adalah 6, 7, 6. Akar dari 6, 7, 6 itu adalah 26. Ya, karena 26 dikali 26 itu adalah 6, 7, 6. Berarti kita ketemu nih kalau S-nya itu adalah 26. Sampai di sini belum selesai ya. Kita belum mencari si selimutnya tadi. Sekarang kita mau cari selimutnya dulu. Berarti di sini bisa kita tulis lagi, kita tulis ulang. Rumusnya adalah Pi R S. R-nya 10, bukan kelipatan 7. S-nya di sini 26, bukan kelipatan 7 juga. Karena bukan kelipatan 7, berarti Pi-nya kita pakai 3,14. Dikali R, R-nya 10. Kemudian dikali S, S-nya adalah 26. Ini bisa kita kali dulu ya, 10 dikali 6 itu adalah 260. Berarti sama aja seperti 3,14 dikali 260. Nah, atau kalau misalnya ini mau kita sederhanakan, berarti kan di sini
Jadinya 31,4 dikalikan dengan 26. Nah, tinggal kita kaliin aja nih, ngaliinnya misalnya di sini deh. Kecil-kecil aja ya, 31,4 dikali 26. 4 dikali 6, 24, simpen 2. 1 dikali 6, 6 tambah 2, 8. Kemudian 3 dikali 6 itu adalah 18. 4 dikali 2 adalah 8, kemudian 2 dikali 1 adalah 2, kemudian 3 dikali 2 adalah 6. Tinggal kita jumlah 4, kemudian 16, kemudian di sini ada 11, simpen 1, di sini 6 tambah 7 tambah 1, 8. 8164, berarti 816,4. Karena ada satu angka di belakang koma. Karena dia luas, berarti satuannya adalah sentimeter persegi. Ya, ini untuk jawaban soal nomor 2. Sekarang kita lanjut lagi ke soal yang nomor 3. Soal yang nomor 3. Sebuah bola kasti mempunyai panjang diameter 14 cm. Tentukan volume bola kasti tersebut. Diameter itu dia dari ujung ke ujung, itu adalah 14 cm. Kalau diameternya 14 cm, berarti jari-jarinya setengahnya ya. Setengahnya berarti adalah 7. Nah, sekarang kita tulis di sini yang diketahuinya ya. Diketahui bahwa diameternya itu adalah 14 cm. Oke, kemudian kalau diameter 14 cm berarti jari-jarinya adalah 7 cm. Yang ditanya adalah volume bola. Volume dari bola. Nah, sama kayak tadi nih, berarti kita harus hafal nih volume bola. Volume bola itu tadi rumusnya apa? Nah, kita tulis di sini rumusnya. Jawab. Volume bola itu rumusnya adalah 4/3 pi R pangkat 3. Oke, sekarang kita tentuin nilai pi. Kita lihat dari R-nya. R-nya di sini adalah 7. Berarti pi-nya kita pakai 22/7. Berarti di sini 4/3 dikali 22/7 dikali 7 dikali 7 dikali 7. Nah, sekarang kita coret nih 7 dengan 7. Ya. Berarti hasilnya menjadi 4/3 dikali 22 dikali 7 dikali 7 hasilnya 49. Berarti tinggal dikali aja nih. Atas semuanya dikali, nanti hasilnya dibagi 3. Di sini bisa kita kali, 4 dikali 22 itu kan 88. Berarti 88 dikali 49. Saya hitung di sini aja. 88 dikali 49. 8 dikali 9 itu 72, simpen 7. 8 dikali 9, 72. 72 ditambah 7, hasilnya adalah 79. Kemudian 8 dikali 4 itu adalah 32, simpen 3. Terus 8 kali 4, 32, tambah 3 itu adalah 35. Jadinya di sini 2 turun, 11 turun. Di sini 1 ya, 8. 8 ditambah 5, 13. Di sini 4. Jawabannya adalah 4.312. Nah, 4.312 baru dibagi dengan 3. Kita bagi di sini deh. 4.312 dibagi dengan 3. 4 dibagi 3, 1. Sisa 3. Turun 1. 3-nya turun. 13 dibagi 3, itu kira-kira dapatnya adalah 4. 4 dikali 3 hasilnya adalah 12. Kemudian dikurang. Karena dikurang satunya turun. Berarti sini turun lagi 1. 11 dibagi 3 itu jawabannya adalah 3. 3 dikali 3 jawabannya adalah 9. Kemudian dikurang. Dikurang 11 dikurang 9 itu jawabannya adalah 2. Saya tulis di sini ya. Kemudian 2-nya turun. Berarti 22. 22 dibagi dengan 3 itu jawabannya adalah 7. 7 dikali 3 jawabannya adalah 21. Ternyata punya sisa. Sisanya adalah 1. Nah, kita tambahin 0 bantuan di atas. Di sini kita kasih koma. 10 dibagi 3 jawabannya adalah 3. 3 kali 3 kita balikin lagi. Hasilnya adalah 9.
10 dikurang 10 dikurang 9, jawabannya 1. Turun 0, berarti dia berulang lagi. Otomatis di sini pasti akan ada 3, 3, 3, dan seterusnya. Atau bisa saya tulis di sini jadinya 1437,33. Karena dia volume, satuannya adalah sentimeter kubik. Nah, jadi ini jawaban untuk soal yang nomor 3. Nah, demikianlah pembahasan soal dan penjelasan materi singkat tentang bangun ruang sisi lengkung. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa saksikan video-video lainnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.